Halo semuanya, aku Ibu Tupanji Wiwekarna Swidana dengan NIM 1060373 dari kelas DA47D. Dan kali ini aku akan mempresentasikan tugas 4, yaitu eh, menilai objek-objek dengan menggunakan teori dari Edmund Burke Feldman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa sih teori estetika dari Edmund Burke Feldman ini? Edmund Burke Feldman adalah seorang pakar seni dan pendidikan seni asal Amerika ya. Dan ia terkenal dengan teori 4 tahap apresiasi seninya. Yang pertama itu deskripsi, yang kedua analisis formal, yang ketiga interpretasi, dan yang terakhir penilaian. Melalui pendekatannya ini, eh, si Edmund Burke Feldman membantu kita memahami objek seni tidak hanya dari tampilan visualnya aja gitu, tapi juga dari makna dan message atau pesan yang tersirat di dalamnya. Nah, si Edmund Burke Feldman ini membagi cara penilaian dalam dalam sebuah karya itu dibagi jadi 4 ya. Yang pertama deskripsi atau description, yaitu mengamati secara objektif apa saja yang tampak dalam karya seni elemen visual seperti warna, garis, bentuk, tekstur media, dan komposisi. Yang kedua analisis formal atau formal analisis, yaitu menganalisis bagaimana elemen-elemen tersebut disusun gitu atau diatur meliputi prinsip desain seperti keseimbangan, irama, harmoni, kontras, proporsi, dan kesatuan. Yang ketiga, interpretasi atau interpretation, yaitu memberikan makna atau penafsiran terhadap karya tersebut, mencari pesan, emosi, atau simbol yang ingin disampaikan oleh si seniman. Dan yang terakhir yaitu penilaian atau judgment, yaitu menilai kualitas dan keberhasilan karya. Apakah si karya seni ini efektif secara visual, bermakna gitu, memiliki memiliki fungsi dan memiliki dampak bagi yang menikmatinya. Lalu sekarang kita masuk ke penilaian dari objek-objek yang saya pilih. Yang pertama objek barat. Ini karya dari Salvador Dali yang judulnya yaitu The Persistence of Memory yang dibuat tahun 1931 menggunakan media cat minyak di atas kanvas. Nah, dari deskripsi, lukisan ini menampilkan gaya yang surrealis ya. Dari jam-jam saku yang meleleh di berbagai permukaan seperti di meja seperti di gambar, terus di ranting pohon dan latar gurun dan latar tebing yang menciptakan ruang yang luas dan tak terbatas. Lalu penilaian dari analisis formalnya, yaitu unsur garis lengkung terlihat pada jam, sedangkan garis lurus itu terlihat dari garis-garis horizon dan balok. Warna biru, warna kuning, dan warna coklat digunakan dengan gradasi yang halus. Terdapat juga keseimbangan visual meskipun susunannya asimetris. Lalu penilaian interpretasi, lukisan ini mengilustrasikan bagaimana waktu bersifat subjektif dan dapat mencair, seolah tidak lagi kaku. Dan ini mencerminkan pandangan eksistensial dan konsep waktu yang tidak terikat. Dan yang terakhir penilaian
Sebagai karya surrealisme yang yang cukup terkenal atau cukup ikonik, karya dari Salvador Dali ini menghilangkan batas antara realita dan mimpi atau realita dan imajinasi gitu. Kayak ada simbol jam leleh, terus ada hal-hal yang sifatnya hiperbola itu mengundang kontemplasi terhadap makna waktu gitu. Lalu lanjut ke objek timur. Yang saya pilih adalah The Great Wave of Kanagawa, karya dari Katsushika Hokusai, yang dibuat pada tahun 1831 dengan media ukiyo-e atau seni cetak balok kayu di Jepang. Masuk ke deskripsi, karya ukiyo-e ini menurut saya yang dari saya lihat secara visual menggambarkan gelombang besar, ya ombak besar yang siap menerjang perahu-perahu kecil dengan Gunung Fuji tampak di latar belakangnya. Masuk ke analisis formal, garis lengkung dramatis membentuk ombak dengan didominasi warna biru dan putih, yaitu warna air yang yang kontras antara besar gelombang dan kecilnya gunung menciptakan distorsi atau ketegangan dari segi visual. Lalu ke interpretasi, lukisan ini merefleksikan kekuatan alam yang luar biasa menurut saya, dan dan di satu sisi juga menggambarkan rapuhnya manusia dalam menghadapinya gitu. Kayak ombak yang besar itu menerjang manusia-manusia atau nelayan-nelayan yang sedang pergi berlayar gitu. Nah, Gunung Fuji menjadi simbol ketenangan di tengah-tengah chaos gitu atau kekacauan. Lalu masuk ke penilaian, komposisi visualnya kuat dan dan ekspresif, menggambarkan estetika Jepang yang mengutamakan keseimbangan dan kesatuan antara manusia dan alam. Lalu masuk ke objek Nusantara. Lukisan yang saya pilih adalah lukisan Barong dan Rande karya I Gusti Nyoman Lempat yang dibuat pada abad ke-20 dengan menggunakan media tinta di atas kertas. Deskripsi, gambar tinta ini menampilkan figur Barong dan Rangde sebagai simbol positif dan negatif atau baik dan buruk. Dua tokoh mitologi Bali ini dikelilingi oleh beberapa penari. Lalu masuk ke analisis formal, garis hitam yang tegas dan ekspresif menjadi ciri utama. Warna monokrom memberikan penekanan pada bentuk ekspresi karakter. Lalu ke interpretasi, karya ini menggambarkan pertarungan abadi antara kekuatan baik dan jahat yang menjadi bagian penting dalam filosofi keseimbangan hidup masyarakat Bali. Lalu ke penilaian, ekspresi visual yang dilukiskan oleh I Gusti Nyoman Lempat pada lukisan ini itu sangat kuat menurut saya. Meski dalam ya medium yang tidak terlalu wah atau sederhana gitu ya. Terus gaya outline dari Nyoman Lempat itu ya cukup khas, yang menandakan pada saat itu para seniman-seniman Bali sudah mulai mengerti pewarnaan dalam lukisan, terus udah mulai berani memodifikasi pakem-pakem gaya melukis di Bali. Lalu yang terakhir, objek Indonesia. Di sini saya memilih karya Revolusi Sejati Tidak Buru-Buru Terjadi dari Shirin Farestevi yang dibuat pada tahun 2023
dengan menggunakan media arang ranting, gayam, cat akrilik pada kanvas. Deskripsi. Lukisan ini eh, memadukan tipografi, lukisan figur manusia tanpa kepala, dan simbol-simbol budaya Jawa seperti gamelan, abdi dalam dengan warna yang dominan merah dan hitam ya. Lalu masuk ke analisis formal, garis tegas pada tulisan dan figur berpadu dengan sapuan kasar media. Warna kontras menekankan nuansa emosional dan intensitas pesan. Masuk ke interpretasi, karya ini menyampaikan kritik sosial terhadap politik dan budaya pada saat itu, menggunakan simbol lokal budaya Jawa untuk menyuarakan gagasan-gagasan perubahan sosial. Dan yang terakhir penilaian, menurut saya karya dari Faris Tevi ini karya yang berani dan lugas, meski minim minim visual atau abstrak, kayak kekuatannya justru terletak pada penyampaian pesan dan tipografinya yang secara langsung gitu dan menyentuh isu-isu yang kontemporer. Lalu berikut sumber-sumber yang saya gunakan untuk mencari informasi tentang teori Edmund Burke Feldman. Sekian presentasi untuk tugas 4 dari saya. Terima kasih.